Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Di sela-sela break pun kami seru sekali, Prof. Yusril. Yang jelas, tadi sudah kita keluarkan statement bahwa bisa saja masa dari HTI pilihan politiknya akan berlabuh ke PBB. Apa memang itu sesuatu yang direncanakan? Begini ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu begini. Andai kata misalnya ada dialog seperti ini ya, tentang khilafat, tentang syariat, antara pemerintah dengan HTI, saya pikir banyak masalah itu menjadi jelas. Ya. Tapi kan pemerintah sangat tertutup, tidak pernah sekalipun HTI itu diajak dialog, berdiskusi, untuk memutuskan apakah HTI ini paham khilafat, paham syariah itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Dan kita pernah menyampaikan surat untuk dialog nggak dijawab. Saya sendiri, jangan saya pemirsa salah paham. Sebelum saya memutuskan akan membela HTI, kami berdiskusi panjang tentang khilafat itu. Pada akhirnya saya mengatakan, ini agree in disagree. Saya punya pemahaman tentang filsafat, mungkin agak berbeda dengan beliau. Tapi saya mengatakan, kita tahu bahwa ini soal khilafat ini bukan soal usul, ini soal furu. Kita bisa ada beda pendapat, ya udah kita jalan sama-sama. Jadi itu yang penting. Jadi kalau pemerintah itu terbuka berdialog, mungkin HTI tidak secepat itu. Tidak pernah ada dialog sama sekali sebelumnya, sampai surat pembubaran itu dikeluarkan. Oke. Sebelum yang itu, Prof, biar ditanggapi dulu. Betulkah itu tidak pernah ada dialog sama sekali? Jadi gini, pelanggaran yang dilakukan oleh HTI ini secara normatif sudah melanggar pasal 59 ayat 4C. Nah itu nggak pernah disebut. Satu hal, ketika ini kegiatan-kegiatan HTI kan sudah melanggar pasal itu semua. Dan ketika melanggar norma itu, pemerintah secara normatif tidak perlu lagi memberikan surat peringatan. Oke. Apalagi dialog, karena sudah jelas kegiatannya ini sangat mengancam ideologi Pancasila. Itu kan ada di dalam Perpu kan. Sebelum Perpu kan sudah melanggar, kan tidak pernah juga dipanggil HTI-nya. Kan sudah dijelaskan, Prof, di putusan itu ya. Baik. Ini kemudian akhirnya kembali ke kita sini. tidak perlu berdebat lagi soal argumentasi hukum di sini. Sanksinya gitu dua. Sanksinya administrasi dan pidana. Sanksi administrasi Kalau dan pidana. administrasi harus didahului dengan pemanggilan, surat pemanggilan dan proses. Oke. Baca undang-undang, baca Perpu Ormas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017. Perpunya saya baca. Di sanksinya ada dua, Mas Romi. Pidana dan atau administrasi dan atau pidana. Kalau melanggar pasal 59 kalau pidana langsung ke polisi. Itu orang bisa segera tanpa surat peringatan. Baik, saya tidak ingin masuk ke perdebatan hukum itu lagi. Saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu lagi, Mas Haris, karena kita sudah membahas itu secara panjang. Saya ingin tadi jangan mengutipnya separuh-separuh gitu loh. Oke, kembali ke Prof. Yusril. Jadi begini, pada waktu itu kan masih jauh pemilu ya, masalah HTI itu dicabut status badan hukumnya. Dan mereka berkonsultasi dengan kami dan kami memutuskan akan membela mereka. Ya. Jadi saya bekerja sebagai advokat profesional dan saya mengatakan saya akan membela HTI ini sebagai pengabdian saya kepada masyarakat, tidak ada bayaran, tidak ada apa-apa. Anda tidak dibayar, Prof? Enggak dibayar sama sekali, ini saksinya. Jadi kita bela. Bahwa belakangan itu kemudian, itu dari diskusi-diskusi ya. Mereka melihat bahwa PBB ini juga satu partai Islam, seperti Mas Romi tadi katakan. Juga ada pendapat sendiri tentang syariah. Bagi kami syariah itu bukanlah hukum, syariah itu sumber hukum. Dan itu bisa ditransform ke dalam hukum nasional, tapi memerlukan satu perjuangan politik. Nah, kawan-kawan HTI kan masih punya pandangan mengenai demokrasi seperti ini, kedaulatan Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Dengan dialog-dialog itu, ya kami serahkanlah kalau misalnya HTI punya pikiran seperti mau diperjuangkan secara politik, silahkan, PBB terbuka. Partai-partai lain juga terbuka. Dan Alhamdulillah ya cukup banyak yang bergabung ke PBB, bahkan sudah ada yang mau jadi caleg juga. Nah jadi kita terimalah semua itu. Caleg di PBB? Iya, di PBB. Ada berapa banyak, Prof. Yusril? Ya, Anda ini selalu nanya. Ya, harus konkret jumlahnya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Ya, tapi sudah lumayan banyak juga. Ya, kalau melewat PBB silahkan kita terima. Ya, saya juga partai Islam yang lain silahkan juga. Terbuka Partai juga Mas Romi, silakan. Saya kira pilihan untuk HTI sebenarnya dua. Ya. Pertama adalah menjadi partai politik sendiri dan itu saya kira merupakan uji sahih eksistensi. Ya, ini akan sangat elegan. Ya, karena kan menegakkan apa yang mereka yakini melalui sistem demokratis dan proses konstitusional. Atau bergabung dengan salah satu partai, termasuk kami tentu silahkan kalau memang bergabung. Apalagi Mas Ismail ini kan kakak kelas saya di SMA dulu di Jogja. Begitu. Oh begitu, Mas Ismail. Jadi mengusulkan kalau memang itu mau dilakukan. Jadi problem terakhir sekarang Mbak Nana, ini kan persoalan keyakinan akan eksistensi negara bangsa atau negara khilafah.
Allah sudah mengatakan bahwa Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Ya. Itu untuk ta'aruf, untuk saling berkenalan. Nah, problemnya di HTI ini kemudian ingin semuanya disatukan. Itu saya kira yang menjadi asal-muasal ajaran dari kalau Presiden Indonesia itu disebut khilafah kan selesai urusannya. selesai sebenarnya. Ya. Ya Pak Jokowi itu kita sebut khilafah kan selesai urusannya. Problemnya ini mau nggak begitu. Jangan-jangan HTI khilafahnya itu Jokowi, maka setuju dong. Itu lebih dari setuju kan? Baik, yang jelas akan banding dan proses ini masih akan terus berlanjut proses hukumnya dan pemerintah juga sudah mengatakan kalau memang banding ini akan diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi. Kami Ya, hadapi. kita tunggu aja dan kita hormati apa Kita ikuti, putusan hormati. pengadilan Kita tinggi ikuti dan putusan putusan pengadilan. Mahkamah Agung nanti. Jadi ini Baik. belum final ya sekarang ini. Jadi dianggap HTI ini sudah dilarang itu belum final. Nanti masih ada banding dan masih ada Dan kasasi. sebenarnya juga tidak tepat Mbak Nana kalau Baik. disebut terlarang itu. Nggak ada Terlarang kata-kata nggak terlarang. ada. juga Karena nggak ada. masih Bahkan proses bubar juga hukumnya nggak ada. masih Yang betul sudah bubar. Bubar juga nggak betul. yang betul Nggak sudah bubar. Iya, itu sudah bubar. Bubar juga. Bubar juga nggak ada. Oke, kalau yang di sini bilang sudah bubar dan di sini bilang belum bubar, yang pasti masih ada proses hukum yang nanti akan dilalui. Kita akan tunggu bagaimana proses hukum finalnya nanti. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Tidak mudah untuk merawat Indonesia. Negeri ini amat sangat beraneka. Perbedaan terhampar di mana-mana, potensi konflik begitu kasat mata. Itulah mengapa pendiri bangsa menyusun Pancasila, formula yang dijadikan jalan tengah bagi semua. Sila-silanya berasal dari banyak pemikiran ejawantah dari kehendak hidup berdampingan. Namun Pancasila bukanlah panacea yang mampu mengobati seluruh problema. Cukupkanlah Pancasila sebagai rumah bersama tempat ragam ide dan aspirasi tumbuh merdeka. Jika perselisihan akhirnya tetap mengemuka, biar mekanisme hukum yang menjadi panglima. Memakai prosedur legal untuk tuntaskan sengketa. Cara beradab untuk merawat demokrasi kita. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.